Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cemirawati, NIM 2303010068 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya, yaitu berjudul Analisis Gaya Bahasa pada Lirik Lagu Mangu karya 4020. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu bahasa berfungsi sebagai medium utama dalam sastra untuk mengungkapkan ide, emosi, dan pengalaman pribadi penulis kepada audiens. Salah satu bentuk sastra yang menggunakan bahasa dengan cara estetis adalah lirik lagu. Lirik lagu bukan hanya berfungsi sebagai melodi pendukung, tetapi juga sebagai teks puitis yang kaya akan pilihan kata dan gaya bahasa tertentu, yang bertujuan untuk membangun makna serta menghasilkan dampak emosional kepada pendengarnya. Gaya bahasa yang dalam studi stylistika dikenal sebagai style adalah cara khas yang digunakan oleh seorang penulis dalam pengungkapan ide-idenya melalui elemen bahasa, termasuk dalam pilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan bahasa figuratif. Pemilihan gaya bahasa yang tepat mampu mempercantik dan memperkuat ekspresi suatu karya sekaligus menjadikan ciri khas dari penulis itu sendiri. Salah satu grup musik Indonesia yang terkenal dengan lirik yang puitis dan penuh refleksi adalah 4020. Grup musik Eden Folk ini sering membawa tema-tema komparatif mengenai kehidupan, cinta, dan penemuan diri dengan diksi yang mendalam dan syarat makna. Salah satu karya 4020 yang menarik untuk dianalisis adalah lagu Mangu, yang merupakan kolaborasi dengan Chaira Utami. Lagu ini menceritakan tentang perpisahan dua orang yang saling mencintai, namun terpaksa berpisah karena perbedaan keyakinan dan arah hidup yang sudah tidak sejalan. Adapun judul Mangu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti merenung, diam atau terperangkap dalam keraguan akibat perasaan sedih, bingung, ataupun kecewa yang mendalam. Pilihan judul yang berasal dari kekayaan bahasa lokal ini menunjukkan keanekaragaman diksi yang diterapkan oleh penulis lagu. Selain itu, beberapa frasa dalam lirik lagu Mangu seperti bacaan dan doa yang mulai berbeda, dan hawanya tak lagi jalur yang sama, menunjukkan penggunaan gaya bahasa perbandingan dan pertautan yang merujukkan pada kisah Adam dan Hawa sebagai simbol pasangan yang awalnya berada pada jalan yang sama kemudian berpisah. Dengan fenomena kebahasaan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki terlebih dalam gaya bahasa apa saja yang terdapat dalam lirik lagu Mangu, karya 4020, serta bagaimana karya bahasa tersebut memberikan kontribusi pada pembangunan makna dan efek estetis lagu. Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat lirik lagu sebagai salah satu bentuk karya sastra populer yang masih jarang dijadikan objek kajian stylistika secara mendalam. Meskipun memiliki potensi bahasa yang kaya untuk dianalisis, terutama terkait dengan aspek gaya bahasa. Adapun yang kedua, pada penelitian ini ada fokus penelitian. Kajian ini berfokus pada analisis gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu Mangu oleh 4020 yang dianalisis berdasarkan jenis-jenis gaya bahasa menurut teori Gurdjieff, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pertautan, dan gaya bahasa perulangan, berserta fungsi atau makna yang muncul dari penggunaan gaya bahasa tersebut dalam membangun makna
keseluruhan lirik lagu. Ini yaitu berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri atas yang pertama, jenis-jenis gaya bahasa apa saja yang terdapat dalam lirik lagu Mangu karya 4020. Yang kedua, apa fungsi dan arti dari gaya bahasa yang diterapkan dalam lirik lagu Mangu yang dituliskan oleh 4020. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini terdiri atas yaitu yang pertama mengidentifikasikan ragam gaya bahasa yang ada dalam lirik lagu Mangu oleh 4020. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan arti gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu Mangu karya 4020. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Dalam hal teori, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu bahasa, khususnya dalam stilistika, serta memperluas cakupan penelitian terkait analisis gaya bahasa pada lirik lagu sebagai salah satu karya sastra populer. Yang kedua, manfaat praktis. Ada beberapa manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk meneliti. Karya ini bisa menjadi medium untuk menerapkan serta memperdalam teori gaya bahasa dalam konteks penelitian gaya nyata. Yang kedua, untuk mahasiswa dan pengajar di bidang bahasa Indonesia sastra. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam mempelajari materi gaya bahasa, terutama dalam pemanfaatan lirik lagu sebagai alat pembelajaran yang relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, adapun manfaat untuk pembaca dalam penggemar musik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai keindahan dan makna yang terkandung dalam lirik lagu Mangu yang ditulis oleh 4020. Adapun yang terakhir yaitu untuk peneliti lain di masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau perbandingan dalam studi dengan objek yang berbeda. Adapun pada bab 2 yaitu ada landasan teori. Yang pertama, hakikat gaya bahasa. Gaya bahasa atau style menurut Keraf 2010 merupakan cara seseorang pengarang dalam mempergunakan bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya, baik secara lisan maupun tertulis, melalui pemanfaat unsur-unsur kebahasaan secara khas, sehingga menimbulkan nilai estetis tertentu. Gaya bahasa erat berkaitan dengan kepribadian pengarang dan menjadi ciri khas yang membedakan suatu karya dengan karya lainnya. Adapun menurut Pradopo 2012, ia menjelaskan bahwa dalam karya sastra termasuk puisi dan lirik lagu, bahasa figuratif digunakan untuk menghidupkan dan mengkonkretkan gagasan secara estetis. Penggunaan bahasa figurasi menjadi karya sastra lebih hidup, padat, dan mampu menimbulkan efek emosional yang lebih kuat bagi pembaca atau pendengarnya dibandingkan penggunaan bahasa yang luas. Yang kedua, jenis-jenis gaya bahasa. Menurut Keraf 2010, ia menjelaskan bahwasannya gaya bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok besar berdasarkan strukturnya, yaitu yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lain yang memiliki kesamaan sifat. Jenis ini meliputi antara lain yaitu perumpamaan, metafora, personifikasi, alegori, dan hiperbola. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan suatu dengan maksud yang bertentangan dengan makna sebenarnya, atau untuk mempertegas sesuatu melalui kontradisi. Jenis ini meliputi antara lain paradoks, antiteresis, ironi, dan litotes. Adapun yang ketiga, gaya bahasa
Pertautan. Gaya bahasa pertautan adalah gaya bahasa yang menampilkan pertautan makna antara satu hal dengan hal yang lain yang berdekatan. Jenis ini meliputi antara lain metonemia, sinedoke, alusi, dan efonisme. Dan yang keempat, gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan adalah gaya bahasa yang dimanfaatkan perulangan bunyi, kata atau frasa untuk memberikan penekanan dan efek estetis. Jenis ini meliputi antara lain repetisi, aliterasi, dan asonasi. Yang ketiga yaitu lirik lagu sebagai karya sastra. Lirik lagu pada dasarnya memiliki kedudukan yang sejajar dengan puisi karena keduanya sama-sama merupakan bentuk pengungkapan ekspresi jiwa pengerangan yang disusun secara estetis dan padat makna. Lirik lagu dapat dikaji menggunakan pendekatan stilistika sebagaimana puisi karena keduanya memanfaatkan diksi, citraan, dan gaya bahasa untuk membangun makna beserta efek emosional bagi pendengar atau pembacanya. Selanjutnya ada penelitian yang relevan, yaitu beberapa peneliti terdahulu yang telah menggunakan penelitian ini khususnya untuk menggunakan teori gaya bahasa Gorikarov untuk mengaji lirik lagu, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Putri Astri Sinmalulang dan Tanjung 2020. Penelitian ini berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Lirik Lagu 420, Kajian Stilistika, yang dimulai dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penelitian ini mengkaji 7 lirik lagu 4020 dalam album Ego dan Fungsi Otak. Hasil penelitian ini menemukan adanya majas perbandingan, hiperbola, personifikasi, metafora, analogi, sinekdot, sinestesia, dan litortes. Majas penegasan serta majas sindiran dalam lirik-lirik tersebut. Penelitian ini sangat relevan karena objek kajian berasal dari pengarang yang sama, yaitu 4020, sehingga dapat menjadikan perbandingan mengenai khasan gaya bahasa pengarang. Perbandingannya terletak pada objek yang dikaji, yaitu album Ego dan Fungsi Otak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada lagu Mangu. Yang kedua ada Setiawati, Ayu Wulandari, dan Putri 2021. Penelitian ini berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Lirik Lagu Bertaut Nadine Amizah, karya stilistika, yang dimuatkan dalam jurnal penelitian Huma Moniora ini menggunakan teori Karaf 2006 mengenai gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna, serta mengklasifikasikan temuan ke dalam majas retoris dan majas kiasan. Penelitian ini relevan dari segi pendekatan dan teori yang digunakan, yaitu kajian stilistika terhadap lirik lagu populer Indonesia bertema cinta dan perasaan profesional. Yang ketiga ada Asmarandan, Putri, Nisa, Irandani, Hadafi, dan Nur Hayati 2023. Penelitian ini berjudul yaitu Analisis Gaya Bahasa dalam Lirik Lagu Hati-Hati di Jalan, karya Tulus, kajian stilistika, yang dimuatkan dalam jurnal semantik ini menggunakan model deskriptif kualitatif dengan teknik catat dan menemukan 3 jenis gaya bahasa, yaitu perbandingan, majas penegasan, dan majas sindiran. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode teknik pengumpulan data, sedangkan perbedaan terletak pada objek lagu yang dikaji. Selanjutnya ada menurut Ramdan dan Humaira 2020. Penelitian ini yaitu berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Lirik Lagu Cinta Luar Biasa, yaitu yang dimuat dalam Sinar Dunia, jurnal riset sosial Humaira. Dengan ilmu pendidikan ini mengkaji gaya bahasa pada lirik lagu bertema cinta dengan pendekatan stilistika. Penelitian ini relevan sebagai perbandingan mengenai pola gaya bahasa yang umum digunakan pada lirik lagu pop Indonesia bertema hubungan asmara.
Yang kelima, Putri Banawawi dan Fahrudin 2023. Penelitiannya yaitu berjudul Analisis Gaya Bahasa, Citraan dan Sajak dalam Lirik Lagu Senja Teduh Pelita karya Malik, kajian statistika yang dimuatkan dalam jurnal ini mengkaji lirik lagu grup musik Eden Folk Indonesia dari aspek gaya bahasa, citraan, dan sajak secara bersamaan. Penelitian ini relevan karena objek kajiannya yaitu musik Indie Folk Indonesia memiliki karakteristik genre yang serupa dengan 4020. Adapun yang selanjutnya, yang keenam, Andriani 2023. Ya, penelitian ini yaitu berjudul Analisis Gaya Bahasa ditinjau dari kajian statistika pada kumpulan lagu karya Suparman Supo yang dimuat dalam jurnal Dektis. Ini menggunakan teknik wawancara langsung dengan pencipta lagu sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Selain analisis teks, penelitian ini relevan dari segi pendekatan statistika terhadap karya musik. Meski berbeda pada teknik pengumpulan data yang melibatkan wawancara dengan pencipta lagunya. Berdasarkan keenam penelitian relevan di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian gaya bahasa pada lirik lagu dengan pendekatan statistika berbasis teori Gorky-Krapf merupakan kajian yang telah banyak digunakan dan diakui validitasnya dalam bidang pendidikan, bahasa, dan sastra Indonesia. Namun demikian, sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji lirik lagu Manggu karya 4020, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan novelty dari segi objek kajian. Adapun selanjutnya kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu lirik lagu Manggu karya 4020 merupakan teks yang serat dengan pemilihan diksi dan gaya bahasa untuk mengungkapkan tema perpisahan akibat perbedaan keyakinan. Untuk memahami gaya bahasa yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori gaya bahasa Gorky-Krapf sebagai pisau analisis utama, yang diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Setiap larik dari lirik lagu Manggu diidentifikasikan dan diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis gaya bahasa tersebut. Kemudian dianalisis fungsi dan maknanya dalam membangun keseluruhan pesan lagu. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara komprehensif jenis gaya bahasa yang dominan beserta kontribusinya terhadap nilai estetis dan makna lagu Manggu. Adapun pada bab 3 penelitian ini yaitu metodologi penelitian, yaitu yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan kategori penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memilih pendekatan ini didasarkan pada fakta bahwa data yang dianalisis adalah data kebahasaan teks lirik musik yang dieksplorasi secara mendalam tanpa statistik terukur. Penelitian ini deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif fakta-fakta keabsahan yang terungkap dalam objek kajian, yaitu jenis gaya bahasa serta fungsi maknanya dalam lirik lagu Manggu oleh 4020. Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena analisis data dilakukan dengan menguraikan dan menjelaskan serta secara rinci tanpa melakukan generalisasi statistik. Adapun tempat dan waktu penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian ini tidak terikat pada suatu lokasi tertentu karena subjek yang diteliti berupa teks lirik lagu yang terdapat diakses secara daring. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama sekitar 3 bulan dimulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis, sehingga pembuatan laporan akhir dalam periode bulan sampai bulan tahun 2026. Adapun instrumen penelitian yaitu instrumen utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang berperan aktif dalam mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data. Sebagai alat bantu, penelitian ini menggunakan kartu data tabel klasifikasi data untuk mencatat dan mengelompokkan lirik lagu Manggu berdasarkan gaya bahasa yang ditemukan bersama dengan catatan tentang fungsi dan maknanya. Adapun
Selanjutnya, data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kata, frasa, lirik, atau bait yang terdapat dalam lirik lagu Mangu, yang mengandung elemen gaya bahasa. Sumber data berasal dari teks lirik lagu Mangu oleh 4020, yang diterbitkan secara resmi di platform musik digital yang saluran resmi 4020. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan teknik dokumentasi dan pencatatan. Simak, catat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengunduh atau mendapatkan teks lirik lagu Mangu oleh 4020 dari sumber resmi. Yang kedua, membaca dan mendengarkan lirik lagu secara berulang untuk memahami konteks dan makna keseluruhannya. Yang ketiga, mengidentifikasikan lirik-lirik yang mengandung elemen gaya bahasa. Dan yang keempat, mencatat gaya yang telah diidentifikasikan ke dalam kartu data atau tabel klasifikasi berdasarkan jenis gaya bahasa yang ada. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data di penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data, yaitu memilih dan memilah data relevan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu lirik-lirik dalam gaya bahasa. Yang kedua, klasifikasi data, yakni mengelompokkan data yang telah dieduksi ke dalam kategori gaya bahasa berdasarkan teori Gori-Kerov. Yang ketiga, analisis data, yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan fungsi serta makna setiap gaya bahasa yang ditemukan dalam konteks lirik lagu Mangu. Yang keempat, penyajian data, yaitu menyampaikan hasil analisis secara deskriptif dalam bentuk narasi yang didukung secara tabel klasifikasi data. Yang kelima, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan umum mengenai gaya bahasa yang paling dominan serta kontribusinya terhadap makna keseluruhan lagu. Selanjutnya ada pengecekan dan keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan informasi, studi ini menerapkan metode triangulasi teori, yaitu dengan memverifikasi hasil analisis melalui berbagai sumber teori gaya bahasa, Kerov dan Pendopo, untuk memastikan bahwa klasifikasi dan tetap konsisten. Di samping itu, penelitian ini juga menerapkan teknik ketekunan observasi yang melibatkan pembaca dan perhatian terhadap lirik secara berulang-ulang guna mengingatkan ketelitian dan akurasi dalam mengenali serta mengkategorikan gaya bahasa. Validasi data juga dilakukan melalui diskusi serta dosen pembimbing sebagai penilaian ahli untuk mengkonfirmasi hasil klarifikasi data dan analisis data. Adapun di bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, bagian hasil yaitu bagian ini adalah menyajikan hasil dari identifikasi dan pengelompokan gaya bahasa yang ditemukan dalam lirik lagu Mangu oleh 4020 yang akan disajikan dalam format data temuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dari lirik lagu Hatiku gerimis menunggu senja, kau menahan kata di tengah yang berbeda. Adapun jenis gaya bahasa yang digunakan dalam penelitian itu majas metafora, menggambarkan perasaan sedih dan perbedaan keyakinan sebagai dua dunia berbeda melalui perbandingan implisit. Yang kedua, menggunakan jenis majas personifikasi, yaitu adapun lirik yang kedua, doa kita berbisik pada arah masing-masing, waktu terdiam menembang rindu. Adapun makna atau keterangan dalam lirik lagu tersebut, yaitu doa dan waktu diberi sifat manusia untuk menunjukkan ketersaingannya emosional. Yang ketiga, menggunakan majas hiperbola. Adapun lirik lagunya yaitu aku membawa sejuta alasan pergi, kau memikul suatu keyakinan yang tak tergoyah. Adapun makna dari lirik lagu tersebut yaitu berlebihan pada jumlah alasan untuk menekankan bobot konflik batinnya. Yang keempat, menggunakan majas ironi, yaitu pada lirik lagunya, kami bertukar janji di bawah bintang yang tak memilih pihak, tapi kiblat kami memilih jarak. Adapun makna dari lirik lagu tersebut yaitu kontras antara romansa, universal, dan keyakinan pemisah.
Selanjutnya, yang kelima, menggunakan majas litotis atau pelemahan. Adapun lirik lagunya yaitu bukan tak cinta, hanya bentuknya berbeda, bukan putus, hanya jalan yang renggang. Adapun makna dari lirik lagu tersebut yaitu menyatakan pernyataan merendah untuk menunjukkan penolakan yang lembut namun nyata. Selanjutnya, yang keenam, menggunakan majas literasi. Yaitu adapun lirik lagunya, diam, derah, doa diri dipisahkan dalam, yaitu dapat dijelaskan menggunakan arti dari liriknya, yaitu pengulangan bunyi memperkuat suasana patah. Adapun yang ketujuh, menggunakan majas simbolisme. Adapun lirik lagunya yaitu, kau memegang senja, aku menadah fajar, kedua tangan meraba arah yang tak sama. Adapun makna pada lirik lagu tersebut yaitu, senja atau fajar melambangkan keyakinan atau tradisi yang berbeda sebagai simbol waktu arah hidupnya. Yang kedelapan, menggunakan majas repetisi. Adapun lirik lagunya yaitu, aku menunggu, aku bertanya, aku menerima atau menutup ruang yang dulu bersama kita. Adapun makna pada lirik lagu tersebut yaitu pengulangan frasa menekankan proses penerimaan yang berulang-ulang. Yang kesembilan, menggunakan majas paradoks, yaitu pada lirik, kita dekat dalam kata, jauh dalam doa, saling memegang lepas dekat yang menjatuhkan. Adapun makna dalam lirik lagu tersebut yaitu menyajikan kebenaran bertentangan untuk menunjukkan kompleksitas hubungan. Adapun yang ke-10, menggunakan majas hiperbola, susunan yang tak biasa. Adapun pada lirik lagu tersebut, terdiam aku, terpaku kamu, tersiksa kami, sepi bersama, sebuah cerita terurai tak sampai ujungnya. Adapun makna pada lirik lagu tersebut, perbalikan susunan klausa memberi efek tersendat dan refleksi. Berdasarkan dari hasil di atas, yaitu untuk penyajian data yang akan dilengkapi oleh peneliti dengan kutipan asli pada lirik Manggu, jenis gaya bahasa yang telah diteliti seperti metafora, personifikasi, hiperbola, repetisi, dan sebagainya, serta keterangan mengenai arti fungsi gaya bahasa tersebut dalam konteks lagu Manggu. Itulah yang saya jelaskan pada penelitian tadi yang telah saya sebutkan. Yang kedua adalah pembahasan. Bagian pembahasan akan merinci secara komprehensif temuan yang tertera pada yang telah saya jelaskan, yaitu yang 10 tadi, dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana setiap jenis gaya bahasa yang akan berkontribusi pada pembentukan makna dan efek estetis, lirik lagu, Manggu, karya, serta keseluruhannya. Pembahasan akan disusun berdasarkan urutan klasifikasi gaya bahasa, perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan, serta dikaitkan dengan tema besar lagunya, yaitu narasi perpisahan akibat perbedaan keyakinan yang dibekali melalui metafora cerita Adam dan Hawa. Penelitian ini menganalisis mengenai gaya bahasa yang paling sering digunakan beserta alasan dibalik penggunaannya, serta hubungan antara pilihan gaya bahasa dengan suasana melankolis dan refleksi yang menjadi ciri khas karya-karya 4020. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan dari penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Gaya Bahasa pada Lirik Lagu Manggu, karya 4020. Selanjutnya, ini ada daftar pusaka yang saya gunakan sebagai referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Mungkin itu saja penjelasan saya. Maaf jika ada salah kata. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.